Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah bioteknologi yang akan membahas mengenai memahami teknik yang digunakan dalam bioteknologi tradisional. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Abdul Rojak dengan NIM 119206001, Adila Sinta Mulyani 119206002, kemudian Agung Nugraha 119206004, selanjutnya Aulia Khairunnisa dengan NIM 119206013, kemudian Aulia Syifa Fitriani 119206014, dan yang terakhir yaitu Dike Adi Pradana dengan NIM 119206025. Baik, untuk bahasan yang pertama mengenai pengertian dalam teknik yang digunakan dalam bioteknologi tradisional. Sudah kita ketahui bahwa bioteknologi adalah teknik penyandanggunaan organisme hidup atau bagian organisme untuk membuat atau memodifikasi suatu produk dan meningkatkan juga memperbaiki sifat tanaman atau hewan, juga mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan khusus. Nah, untuk bioteknologi tradisional juga memiliki ciri bahwa semua hasil akhir dan produktivitasnya adalah sebagai proses alamiah sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap mikroorganisme yang berperan. Menurut L. James Haverly, bahwa teknik merupakan prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan suatu dengan yang lainnya. Maksudnya yaitu untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, sehingga pengertian teknik adalah seperangkat unsur yang saling terkait atau tersusun dalam usaha mencapai suatu tujuan dalam bioteknologi konvensional yang digunakan dalam pembuatan produknya, yakni dengan menggunakan teknik fermentasi dengan memanfaatkan mikroorganisme. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya mikroorganisme merupakan makhluk yang sangat kecil. Ada mikroorganisme yang hanya terdiri dari sel uniseluler atau sel tunggal, ada juga sel multiseluler atau sel banyak. Semua sel memiliki kemampuan untuk tumbuh, beregenerasi, dan menghasilkan energi. Nah, sedangkan fermentasi itu sendiri adalah suatu proses perubahan kimia suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Namun mikroba yang umumnya terlibat dalam fermentasi pangan adalah bakteri, hamir, dan kapang. Nah, pada prinsip dasar fermentasi adalah mengaktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknik bioteknologi tradisional, diantaranya yaitu mikroorganisme substrat, medium, pH keasaman, suhu, oksigen, dan aktivitas air. Nah, sedangkan menurut Buckley, selain zat gizi, suhu, air, pH, dan oksigen, fermentasi juga dipengaruhi oleh waktu. Waktu fermentasi ialah variabel yang berkaitan dengan fase pertumbuhan mikroba, di mana selama proses fermentasi berlangsung sehingga akan berpengaruh terhadap hasil fermentasi. Pengembangan bioteknologi tradisional lebih banyak dalam menghasilkan produk makanan, memanfaatkan jasa mikroorganisme dalam pengolahannya, karena bioteknologi tradisional ini memang menggunakan teknik fermentasi yang memanfaatkan berbagai jenis mikroorganisme, di mana peranan mikroorganisme dalam pengolahan makanan ini adalah mengubah bahan makanan menjadi bentuk lain sehingga nilai gizinya lebih tinggi, zat gizi lebih mudah diserap dan dimanfaatkan, serta mempunyai cita rasa yang lebih menarik. Saya Adila Sinta Mulyanti dengan NIM 11920600002 akan menjelaskan terkait teknik bioteknologi tradisional di bidang pertanian.
Bioteknologi pertanian sendiri dapat didefinisikan sebagai pengembangan teknologi di bidang pertanian yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat. Apalagi di era modern ini, kebutuhan pangan semakin meningkat sehingga manusia pun harus dituntut untuk melakukan berbagai macam inovasi di dalam berbudidaya tumbuhan agar mendapat hasil yang melimpah, kualitasnya bagus, bibitnya sehat, bagus, unggul, dan produktivitas tanaman atau tumbuhannya pun relatif cepat untuk dipanen. Nah, bioteknologi tradisional ini juga dilakukan tanpa adanya fertilisasi, tetapi menggunakan teknik yang dinamakan dengan teknik fermentasi. Nah, teknik fermentasi ini akan terjadi perubahan sifat substrat dan senyawa kompleks akan terpecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selain itu, teknik fermentasi ini juga akan menghasilkan senyawa asam dan gas menurut Akilah 2021. Nah, adapun contoh penggunaan bioteknologi tradisional dalam bidang pertanian ada pupuk hayati, pupuk kandang, pupuk kompos, dan juga biogas. Oke, pertama yakni tentang teknik pembuatan pupuk hayati. Nah, pembuatan pupuk hayati itu dapat dilakukan secara sederhana, yakni hanya dengan mengambil tanah yang pernah diaplikasikan pupuk hayati, misalnya legin pada tanaman kacang tanah, kemudian diaplikasikan lagi pada lahan pertanaman baru untuk pertanaman kacang-kacangan, ataupun dengan teknologi canggih untuk mengidentifikasi, mengisolasi berbagai mikroorganisme unggulan tertentu, dan juga membuat suatu formulasi campuran dengan berbagai jenis mikroorganisme yang mampu menghasilkan nutrisi secara langsung ataupun tidak langsung untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, pada pembuatan atau teknik pembuatan pupuk hayati ini juga terdapat beberapa jenis mikroba yang berpotensi untuk digunakan sebagai pupuk hayatinya, seperti bakteri Actinoplanus, Agrobacterium, Alkaligens, Amorphosporangium, Atrobacter, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus burkholderia, Cellulomonas, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, Gluconacetobacter, Microbacterium, Micromonospora, Pseudomonas, Rhizobia serratia, Streptomyces, dan Xanthomonas. Keunggulan dari penggunaan pupuk hayati ini juga pastinya dapat menyuburkan tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, meningkatkan daya serap tanah terhadap air, menyediakan hara mineral bagi tanaman, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, meningkatkan daya tahan tanaman, menghasilkan produk sehat dan ramah lingkungan, dan tentunya menghemat biaya. Nah, selanjutnya yakni ada teknik pembuatan biogas. Nah, cara kerja biogas sendiri pun dengan pengumpulan feses ternak, berbagai macam ternak dalam suatu tangki kedap udara yang disebut dengan digester atau pencerna. Nah, di dalam digester tersebut kotoran dicerna dan difermentasi oleh bakteri yang dapat menghasilkan gas metana serta gas-gas lainnya. Gas yang timbul itu dari proses ini ditampung di dalam digester. Kemudian penumpukan produksi gas itu akan menimbulkan tekanan sehingga nantinya dapat disalurkan ke rumah dengan pipa. Gas yang dihasilkan tersebut dapat dipakai untuk memasak dengan menggunakan kompor gas ataupun untuk penerangan dengan menggunakan lampu petromax sesuai dengan bahan bakar gas tadi. Nah, gas yang dihasilkan ini pun sangat baik untuk pembakaran karena mampu menghasilkan panas yang cukup tinggi, apinya berwarna biru, tidak berbau, dan tidak berasap. Kemudian selanjutnya ada bioteknologi tradisional di bidang pangan. Adapun contoh penggunaan bioteknologi tradisional dalam bidang pangan meliputi roti, minuman beralkohol, yogurt, mentega, keju, dan kecap. Yang pertama ada teknik pembuatan roti. Nah, dalam pembuatan roti ini adonan tepungnya ditambahkan ragi yang berupa jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, jamur ini akan berkembang biak dengan cepat dalam substrat tepung dan memfermentasi adonan gula atau glukosa. Nah, dalam
fermentasi ini dihasilkan gelembung-gelembung gas karbon dioksida. Kemudian keluarnya gas inilah yang menyebabkan adonan kue atau roti dapat mengembang. Kemudian yang kedua ada teknik pembuatan asinan. Asinan atau acar merupakan hasil fermentasi bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus, yang memberi rasa masam dan sedikit asin pada bahan-bahan seperti kubis, mentimun, dan lobak. Pada umumnya, pembuatan acar ini dilakukan secara terbuka sehingga memungkinkan bakteri aerob mengubah rasa menjadi masam. Kemudian teknik pembuatan minuman beralkohol. Mikroorganisme yang digunakan dalam minuman dan alkohol adalah kelompok jamur anaerob. Substrat yang digunakan jamur berupa zat tepung atau karbohidrat. Nah, jamur akan menghasilkan semacam enzim sehingga dapat memfermentasi tepung menjadi glukosa dan karbon dioksida. Dalam proses fermentasi ini dihasilkan alkohol yang dapat memberi cita rasa tersendiri pada produk yang dihasilkannya. Kemudian ada teknik pembuatan yogurt. Untuk membuat yogurt, susu pertama-tama dipasteurisasi terlebih dahulu, yang selanjutnya sebagian besar lemak dibuang. Kemudian mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt ini yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Kemudian selanjutnya disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Nah, selama penyimpanan tersebut pH akan turun menjadi 4 sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Selanjutnya, mentega. Mentega merupakan contoh produk bioteknologi konvensional yang dihasilkan dari fermentasi krim susu menggunakan bakteri yang sama dengan yogurt, yaitu bakteri asam laktat atau Lactobacillus bulgaricus, dan juga terbuat dari Streptococcus lactis dan Lectonostoceremoris. Bakteri ini akan membentuk proses pengasaman yang selanjutnya susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap untuk dimakan. Selanjutnya keju. Keju merupakan bioteknologi konvensional yang dilakukan melalui metode pengawetan susu. Produk ini adalah produk fermentasi berbahan susu yang sudah diolah lebih dulu dengan bantuan agen mikroorganisme, yaitu bakteri asam laktat. Ada Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri ini berfungsi untuk memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Pembuatan keju diawali dengan air dadih yang dibuat dari protein susu yang disebut dengan kasein. Beberapa jenis keju difermentasikan oleh bakteri Propionibacterium, juga dapat menggunakan jamur dari genus Penicillium untuk membuat keju yang berwarna hijau kebiruan. Untuk proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu atau pasteurisasi dengan suhu 90 derajat Celcius. Kemudian didinginkan hingga suhu mencapai 30 derajat Celcius. Selanjutnya dicampurkan bakteri asam laktat yang akan mempengaruhi pH sehingga dapat menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadih padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi untuk mengumpulkan dadih. Enzim renin ini telah digantikan dengan enzim buatan yaitu klimosin. Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai dengan 420 derajat Celcius dan ditambahkan dengan garam. Kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Teknik pembuatan kecap. Kecap merupakan cairan hasil fermentasi bahan nabati atau hewani yang berprotein tinggi di dalam larutan garam. Kecap berwarna coklat tua, berbau khas, rasa asin, dan juga berfungsi untuk menyedapkan rasa makanan. Bahan baku kecap adalah kedelai atau ikan rucah, namun yang paling banyak diolah menjadi kecap adalah kedelai. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus wenti dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Kemudian jamur Aspergillus wenti ini dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak
akan menghancurkan campuran gandum. Setelah itu akan berlangsung proses fermentasi karbohidrat yang akan berlangsung cukup lama sehingga akhirnya akan menghasilkan produk kecap. Teknik pembuatan tempe. Tempe merupakan hasil produk fermentasi dari kacang kedelai. Selain kacang kedelai, juga diperlukan ragi yang merupakan kumpulan spora mikroorganisme, atau dalam teknik pembuatan tempe ini adalah kapang, di mana dalam proses pembuatan tempe paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arhizus, dan Rhizopus oryzae. Untuk proses pembuatannya, miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan akan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Produk fermentasi tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan juga karbohidrat. Perubahan tersebut meningkatkan kadar protein tempe sampai dengan 9 kali lipat. Selanjutnya, bioteknologi tradisional di bidang peternakan. Pada bidang peternakan digunakan untuk pakan ternak dan pakan tambahan. Pada pakan ternak digunakan atau dicampur pada pakan ternak yang berasal dari makanan seperti ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Ada juga Aspergillus oryzae, Lactobacillus sp, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pakan tambahan yaitu probiotik dan prebiotik. Secara umum, probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup yang digunakan sebagai pakan tambahan dan menguntungkan inangnya dengan meningkatkan keseimbangan mikrobial pencernaannya. Kesimpulannya, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya. Adapun kelebihan dari penggunaan bioteknologi konvensional adalah harganya yang murah dan mudah didapat. Kemudian, konsepnya sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, kekurangannya adalah memerlukan waktu yang cukup lama dan belum menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Bioteknologi konvensional dipakai juga dalam beberapa bidang, tidak hanya pangan saja, misalnya pertanian, kesehatan, dan peternakan. Produk bioteknologi konvensional pada bidang pertanian adalah pupuk hayati, pupuk kompos, pupuk kandang, dan biogas. Produk bioteknologi konvensional pada bidang pangan adalah roti, keju, mentega, minuman beralkohol, asinan, yogurt, tempe, dan masih banyak lagi. Lalu bioteknologi konvensional pada bidang peternakan adalah misalnya pada pakan ternak digunakan atau dicampur makanan yang berasal dari hasil fermentasi seperti Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae, Lactobacillus sp, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pakan tambahan yaitu probiotik dan prebiotik.